Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki ngeten. Saya Sriyanto, nama kecil. Dilahirkan di Ngawi tanggal 2 bulan Januari tahun 1954 di Kota Ngawi. Ya, saya berada di Kota Ngawi. Saya kenal dengan Eza itu aslinya tahun 1962 karena satu kelas 2 SD ikut Eza belum boleh. Saya masuk Eza itu baru tahun 1969 kelas 3 SMP, berlatih di Ngawi tahun 69, dilatih oleh Mas Supranowo, itu warga tahun 67. Setelah sampai Jambon dilatih oleh Mas Murhandoko, itu warga tahun 70, dibantu Mas Palal Setiati, Mas Susetyo, Mas Tiptarjo. Saya disahkan tahun 1972 bulan Maret 72, harinya Sabtu disahkan. Masih ingat ya. Terus saya ngelatih di Ngawi 72-73. Ketan di situ Eza Trate itu belum ada putrinya. Saya termasuk penerima murid putri pertama di Ngawi. Bahkan yang disahkan tuh tahun 73 ada 6 orang. Itu hasil dari didikan saya. 74 saya merantau ke Surabaya, di sana 3 tahun. Dan saya juga bantu ngelatih, ikut ngelatih di Surabaya, di Ranting Simolawang. Jadi bisa ngesahkan 75, 76, 77. 77 setelah sasan saya kembali ke Ngawi karena saya sudah dapat ijazah guru, saya tempatkan di Kota Ngawi. Saya ngelatih bisa mengesahkan tahun 78, itu 18 orang. Nah pas itu 78 itu saya pindah SK-nya 78, tapi saya berangkat ke Bojonegoro di Kecamatan Burno, SM Burno. Nah itu saya datang di SMP Burno. Saya 1979. Saya dapat SK pindah tahun 78. Saya berangkat ke Bojonegoro 1979 bulan Januari di SMP Burno ngajar. Saya tanya-tanya di Burno itu ada Eza Trate atau tidak. Sampai ke Bojonegoro tanya-tanya kan tidak ada. Saya akhirnya berniat untuk mendirikan pertama ranting, nanti kalau bisa ke arah ke cabang. Nah akhirnya ya bulan itu saya buka latihan. Yang saya latih pertama guru-guru, terus murid-murid. Ya di situ sudah banyak silat ya jatuh bangun latihnya. Nah ini banyak orang yang belum tertarik dengan Eza Trate, belum kenal. Nah saya dikenal oleh orang Murno. Terus kalau ada pertunjukan orkes dangdut, saya tuh minta waktu untuk tampil gospel. Nah, jadi untuk mengenalkan inilah pencak Eza Trate dari Madiun. Terus akhirnya itu ada satu pertunjukan silat. Nah teman saya itu kok mendaftarkan saya untuk main panggung. Nah dipanggil oleh MC-nya orang dari Eza Trate, orang dari SMP. Guru SMP, kalau ingin naik, kami silahkan naik. Berkali, saya ini agak bingung ini. Nanti kalau saya naik, terjadi beda pendapat. Kalau tidak naik, saya dianggap tidak berani. Lebih baik saya naik saja. Nanti kalau ada masalah bisa diatasi. Naik, saya tidak ngerti tata cara silat Burno. Ngerti saya? Di Burno pada itu masih sudah ada gitu? Belum, itu pencak-pencak lain. Oh, ya yang saya ngelatih belum terkenal, hanya di lingkup SMP saja. Pas naik itu pantai saya serang jatuh. Ya pertama saya itu mancing kok tidak ada serangan. Saya serang kok jatuh sampai 2 kali. Nah itu timbul kemarahan orang-orang banyak. Saya dianggap main tidak baik. Nah, saya untuk menghindari ditawur, saya oleh polisi itu diamankan, dimasukkan ke kamarnya polisi semalam. Pagi saya dilepaskan. Saya dengan polisi itu, saudara salah loh. Salah saya apa Pak? Pencak kok dekat sekali loh.
Nah kalau tidak dekat apa yang bisa mukul? Di puncak harus dari jauh ya, tidak sampai loh saya mukul. Terus setelah itu ada polisi lain yang dari Ngawi. Oh ya gitu itu pencak daerah saya, Ngawi. Di sana ada 2 pencak. Pencak itu SH Trate dan Gubuk. Kalau Gubuk tidak seberapa, kalau SH Trate itu pencaknya keras-keras. Mas, sampean dari mana aslinya? Ngawi. Sampean Gubuk mau SH Trate. Oh layaknya. Nah itu berarti dinyatakan saya tidak bersalah oleh polisi, saya dilepaskan. Nah itulah nama saya itu dikenal oleh masyarakat yang lain. Kalau di SMP ada guru pencak, dan itu banyak anak dari SMP PGRI, termasuk Mas Sidik itu kan dari SMP selain SMP negeri itu. Edi, Siwa itu banyak yang datang itu. Nah, akhirnya saya latih, tapi di kian banyak itu yang dapat lulus tahun 83 itu hanya Mas Sidik Mustafa aja, sekarang berpangkat bintang 1 itu. Yang satunya Mas Taulib. Itu mulai terkenal sama saya pencapnya tuh. Nah, masalah pendirian cabang, saat saya ada di sini, saya tuh pas siswa saya suruh lari dari Mburno sampai Pemates. Itu banyak orang yang naik bis tuh memberitahu pada warga. Nah, termasuk Mas Sumiran. Sumiran beritahu Mas Mustafa Tuban. Akhirnya dalam kira-kira tahun 81 itu dia sudah bantu saya untuk melatih. Terus aku itu juga dari mantri rumah sakit diberitahu namanya Mak Boharianto itu juga datang. Waktu saya ke Bojonegoro, saya dikenalkan oleh Mas Suryono dan Mbak Dia istrinya. Terus dipanggil lagi Mas Sutrisno datang. Wah, kalau begini kan karena saya habis baca itu toh, agar dasar rumah tangga itu kalau berdiri ranting cukup 1. Nah, ranting sudah berdiri cukup 1 karena rantingnya ikut Ngawi. Cabang itu belum ada. Kalau demikian itu kita sudah waktunya untuk bisa mendirikan cabang karena mungkin lebih dari 10. Syaratnya dengan cabang itu kan 10. Terus Pak Sumiran itu saya suruh memberitahu ke RKPD, Radio Khusus Pemerintah Daerah Bojonegoro. Siapa yang menjadi warga SH Trate diminta datang ke Babat untuk pertemuan. Loh, pas itu pertemuan, nah sekaligus itu rapat pendirian cabang di Babat. Rapatnya pertama itu di Babat. Berapa orang itu? Itu kurang lebih sekarsedenan itu. Sekarsedenan itu ya Bojonegoro, Tuban, Lamongan. Itu langsung dibentuk pengurus. Rencana pengurus ya dibentuk. Ya karena pilihan ya dipilih warga yang kira-kira rumahnya kota. Sekolahnya paling tinggi. Mas Suryono itu paling tinggi sekolahnya dan ekonominya yang paling mapan. Lah, satu yang dipilih jadi ketua cabang adalah Mas Suryono sebagai ketua. Wakilnya Mas Tris kan kota. Terus sekretarisnya itu Sumiran. Nah, terus bendaranya Mbak Dia, istrinya itu. Saya sebagai teknik, seksi teknik bersama Sobarudin dari Paciran. Nah, sebelumnya menjadi cabang Bojonegoro, ranting saya izin ke Ngawi untuk mendirikan pertama tahun 79 itu. Ketua cabangnya Mas Sumangun, saya ingin mendirikan ranting di Murno ikut cabang Ngawi. Nah, akhirnya ya tahun 72 itu jadi berdiri cabang Bojonegoro 1982. Setelah berdiri cabang Bojonegoro, nah saya terus pindah dari cabang Ngawi, melepaskan diri pindah ke cabang Bojonegoro. Nah, di antara yang masih saya ingat ya, termasuk pendiri cabang Bojonegoro, mungkin ini jangan dilupakan ya, ketepan masih ingat ya, saya Srianto, Mas Sutrisno, Mas Suryono, Mbak Diah, Mas Sumiran, Mustafa, Suyatmi itu dari Kalitidu, guru SD. Terus Boharianto, terus Sugeng itu pekerjanya polisi. Terus Sobarudin itu guru SD dari Paciran. Itu sudah 10, lebihnya Pak Birin itu juga guru SPG Lamongan.
itulah termasuk tokoh-tokoh yang bersama mendirikan cabang Bojonegoro tahun 1982. Jadi cabang Bojonegoro itu punya 1982. Jadi ranting Burno, terus sekaligus ranting kota Bojonegoro. Nah setelah 87 itu meledaklah warga agak banyak, muncul ranting Sumberjo, ranting Kepoh Baru, ranting Kanor, ya, dan lain-lain. Terus bermunculan ini. Jadi apa itu pertandingan SH Cup, Siswa Cup, Siswa Cup Bojonegoro itu dulu hanya diikuti 3 ranting, Burno, Bojonegoro, Sumberjo. Di pertandingannya di sana di KLK Jalan Dander itu loh. Nah, itu pelaksanya. Tulus kelas, latih ora dibayar kok ya sregep latih. Nah, itu loh. Itu yang menjadi kekaguman orang-orang, bahkan guru-guru, maksudnya wali siswa itu saya heran zaman sekarang kok masih ada orang ngajar kok tidak dibayar kok mau. Itu yang menjadi catatan wali-wali siswa itu. Ya ini untuk adik-adik semuanya, sedulur-sedulur yang tua itu yang muda, monggo.